Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah dimanapun berada, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat sehingga pada pagi hari ini kita berjumpa kembali pada acara kuliah subuh di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah ittiba dengan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini mari kita ulas kembali terkait dengan masuknya pertanyaan dari salah satu saudara kita, jamaah kita, yang mana pada pagi hari ini yang ditanyakan terkait dengan hukum tentang qadha sholat dan cara melakukannya. Ma'asyiral muslimin jamaah dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini mari kita berusaha untuk menjawab atas pertanyaan saudara kita tentang hukum mengqadha sholat dan cara melakukannya. Tentang hukum mengqadha sholat dan cara melakukannya, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man mana sholata au nama anha, fakaffaratuha ayyusalliyaha idza dzakaroha." Barang siapa yang lupa sholat atau ketiduran sehingga terlewat waktu sholat, maka segera ketika ingat maka sholatlah. Demikian hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ma'asyiral muslimin jamaah dimanapun berada, ada dua hal. Yang pertama adalah terkait sebab karena uzur atau karena lupa, karena ketiduran dan lain sebagainya. Maka ijtima ulama bersepakat untuk hal ini berdasarkan hadis di muka tadi, bahwa barang siapa yang lupa, tidak disengaja ataupun ketiduran di saat kita waktu sholat, maka ketika kita bangun dan ingat, maka segera untuk menegakkan sholat atas waktu yang telah ditinggalkannya, atas sholat yang pernah terlupakan atau ketiduran tadi. Contoh, ketika saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan, kemudian mengalami kelelahan, dan kemudian Bilal menyanggupi kepada Rasulullah untuk mempersilahkan Rasulullah istirahat, dan dia sanggup akan membangunkannya pada saat sholat subuh. Ternyata Allah berkehendak lain, semuanya tertidur dan Rasulullah dibangunkan atas kehendak Allah melalui sinar matahari yang begitu terang, sehingga Rasulullah bangun terlewat waktu masuknya sholat subuh. Maka segera bila dibangunkan untuk mengumandangkan azan dan iqomah, kemudian segera berjamaah melakukan sholat subuh yang sudah terlewat waktunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka seperti ini ijma ulama sepakat untuk segera ketika ingat bangun maka lakukan sholat tersebut atas waktu yang ditinggalkannya. Demikian juga ketika kita melakukan kelupaan atau ketiduran satu hari, misalkan subuh, zuhur, asar lupa dan ingat pada saat maghrib atau isya misalkan, maka Rasulullah juga pernah mencontohkan secara berurutan, maka sholat ini segera untuk ketika bangun dan ingat segera untuk ditunaikan, diawali dari subuh, kemudian zuhur, kemudian asar dan seterusnya sesuai dengan waktu sholat yang ditinggalkan dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, terkait dengan pendapat jumhur ulama yang tidak karena uzur, karena mungkin sudah sadar dapat hidayah ketika mungkin usia 60 tahun misalkan,
Sehingga ketika baliknya mungkin 15 tahun, maka 45 tahun dia tidak sholat. Kemudian dapat hidayah di usia 60. Padahal usia Nabi 63. Dan tentu orang yang usia 60 ini belum tentu waktunya panjang diberikan Allah untuk kehidupan di dunia. Maka ketika dia sadar, maka menurut jumhur ulama itu diwajibkan untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan. Kapan dilaksanakannya? Yaitu ketika duhur, misalkan habis sholat duhur berjamaah, kemudian sholat 4 rakaat duhur 1 kali, kemudian berikutnya 2 kali, tidak semampunya. Setiap hari sampai dihitung sampai sejauh mana 45 tahun itu tercukupi. Tapi kan tidak mungkin. Kalau Allah menghendaki umur panjang mungkin tidak masalah, tetapi kalau umur kita pendek, maka tidak memungkinkan kita untuk mengqadha sholat. Maka yang paling tepat ini pendapat ulama. Sebagian ulama berpendapat yang berbeda, yaitu bagi yang pernah meninggalkan sholat karena malas, karena kesengajaan, dan dapat hidayahnya juga baru saja, maka Allah memberikan tuntunan yaitu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ditambah belajar bagaimana mendalami sholat-sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sifat sholat Nabi, bagaimana cara melakukannya, dan seterusnya. Ditambah dengan memperbanyak ibadah-ibadah sholat yang bersifat sunnah, bisa sholat rawatib, bisa sholat duha, bisa sholat tahajud, bisa sholat sunnah sehabis wudhu, ataupun sholat tahiyatul masjid. Sebanyak mungkin kita lakukan untuk mencukupi atas rasa kita yang telah tinggalkan. Itulah cara yang sebagian ulama yang dianjurkan, lebih utama. Ma'asyiral muslimin jamaah dimanapun berada, maka hukum mengqadha sholat itu tinggal dilihat dari 2 hal. Karena uzur, lupa dan ketiduran, hadisnya jelas diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ataukah karena malas dan karena kesengajaan. Maka inilah harus kita pilah-pilah dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat atas jawaban pertanyaan dari saudara yang telah menanyakan tentang hukum sholat dan atas hukum mengqadha sholat dan bagaimana cara melakukannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.